Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Irma Aprilia, NIM 858178777, semester 1, Pokja Gresik, UPBJJ, UT Surabaya. Pada mata kuliah praktikum IPA di SD, saya akan melakukan kegiatan pengamatan pada modul 4, kegiatan praktikum 1 yang berjudul gaya. Pada penelitian ini, kita akan menjelaskan konsep dan peranan gaya serta gejala yang dihasilkan oleh suatu gaya. Pada percobaan yang pertama, yaitu gaya listrik statis, yaitu kita gosokkan sisir ke rambut yang kering kurang lebih sekitar 40 detik. Kemudian kita dekatkan sisir ke potongan kertas kecil-kecil yang sudah disiapkan. Setelah kita amati, potongan kertas akan menempel pada sisir. Jadi kesimpulannya, ketika sisir plastik setelah digunakan untuk menyisir dan didekatkan dengan potongan kertas, maka kertas tersebut akan menempel pada sisir. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan elektron dari rambut ke sisir. Namun, sifat kelistrikan ini hanya sementara, artinya dalam jangka waktu tertentu kertas tidak akan menempel lagi pada sisir. Hal ini kita sebut sebagai gejala listrik statis. Percobaan yang kedua yaitu gaya magnet. Pada percobaan ini kita akan mendekatkan magnet dengan beberapa benda yang kita siapkan pada percobaan ini. Yang pertama, kita dekatkan magnet dengan jarum. Terlihat jarum menempel pada magnet. Yang kedua, kita dekatkan magnet dengan seng. Terlihat bahwa seng ditarik oleh magnet. Kemudian kita dekatkan magnet dengan aluminium. Terlihat bahwa magnet tidak menarik aluminium. Selanjutnya, kita dekatkan magnet dengan benang jahit dan benang jahit tidak dapat ditarik oleh magnet. Begitu juga dengan plastik dan kertas, tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi kesimpulannya adalah magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt seperti jarum, jahit, dan seng. Sedangkan aluminium, kertas, plastik, dan benang jahit tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet kita sebut sebagai benda magnetik. Sedangkan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet kita sebut sebagai benda non-magnetik. Pada percobaan yang ketiga yaitu gaya gesek. Pada percobaan ini alat dan bahannya yaitu ada balok kayu, pemberat, dan neraca pegas. Sebelum ditarik, pada pegas menunjukkan angka 0 Newton, saat bergerak menunjukkan angka 1 Newton, dan setelah bergerak menunjukkan angka sekitar 1,2 Newton. Jadi kesimpulannya, gaya gesek dapat terjadi pada dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek memiliki arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Ketika benda ditarik ke kanan, maka arah gaya gesek adalah ke kiri. Semakin kasar permukaan benda yang bersentuhan, maka semakin besar gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya, jika permukaan benda itu licin, maka besar gaya gesek akan semakin berkurang. Pada percobaan yang keempat yaitu gaya pegas. Pada percobaan ini alat dan bahan yang digunakan yaitu karet gelang, penggaris, beban 20 gram, dan statif. Pertama kita tarik bebannya, kemudian kita tarik lagi dan kita ukur. Ternyata karet mengalami pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu pegas, maka semakin besar pula penambahan panjangnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya massa benda. Massa benda juga berpengaruh terhadap gaya tarik pegas. Gaya tarik pegas berbanding lurus dengan massa. Besarnya konstanta pegas tergantung dari jenis pegas yang bekerja pada benda. Pada percobaan yang kelima yaitu gaya berat. Untuk percobaan pada gaya berat ini alat-alatnya yaitu ada karet gelang, penggaris, beban berbagai ukuran, serta statif. Yang pertama kita ukur panjang pada karet gelang yaitu 9 cm. Kemudian kita lakukan pengukuran dengan menggunakan 5 macam berat beban yang berbeda. Dari hasil pengamatan selama percobaan dapat diketahui bahwa panjang karet gelang akan bertambah seiring dengan bertambahnya beban yang digantungkan. Percobaan yang keenam yaitu perpaduan gaya. Sesuai dengan tabel hasil pengamatan, perpaduan gaya diketahui bahwa apabila dua gaya telah bekerja pada balok, namun balok tetap diam, maka resultan dua gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah 0. Hal ini terjadi karena dua gaya bekerja itu saling berlawanan sehingga benda berada dalam keadaan seimbang. Dua gaya merupakan gaya aksi reaksi jika keduanya memiliki sifat yang sama besar, berlawanan arah, dan terjadi pada dua objek atau benda yang saling berinteraksi.
Demikian video yang dapat saya sampaikan pada praktikum kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.